Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Wardiansa dari kelas 11 IPA 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan penyusun organ tumbuhan. Jaringan penyusun organ tumbuhan dibagi menjadi 3. Salah satunya adalah akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang biasanya berada di bawah tanah, meskipun ada juga yang berada di permukaan tanah. Akar berasal dari akar lembaga atau radikula. Akar berasal dari akar lembaga atau radikula. Akar lembaga pada tanaman dikotil tumbuh terus hingga membentuk akar tunggang. Sedangkan akar lembaga pada tanaman monokotil mati dan pada pangkal batang akan tumbuh akar-akar dengan ukuran sama sehingga membentuk akar serabut. Akar berkembang dari meristem apikal di ujung akar. Pertumbuhan primer akan mendorong akar menembus tanah. Ujung akar ditutupi oleh tudung akar atau kalipteral, yang secara fisik melindungi meristem yang rapuh pada saat akar memanjang, menembus tanah yang abrasif. Akar tumbuhan tersusun oleh beberapa jaringan, yaitu epidermis, korteks, endodermis, stele. Epidermis terdiri atas satu lapis sel, susunan sel-sel rapat, dinding sel tipis sehingga mudah dilewati air. Sel epidermis akar dapat mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. B. Korteks. Korteks terletak langsung di bawah epidermis. Tersusun berlapis-lapis, sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga memiliki banyak ruang antar sel, dan dinding selnya tipis. Korteks sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, serta sklerenkim. Parenkim korteks pada beberapa jenis tumbuhan berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Lapisan terdalam korteks berdiferensiasi menjadi endodermis. C. Endodermis merupakan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Endodermis berupa satu lapis sel, tersusun rapat, dan dinding selnya mengalami penebalan gabus dari sumberin dan kutin sehingga membentuk penebalan berupa pita yang disebut pita Kaspari. Sel-sel endodermis juga yang tidak mengalami penebalan disebut dengan sel penerus atau sel peresap, sehingga memungkinkan air dapat masuk ke silinder pusat. D. Stele atau silinder pusat merupakan bagian terdalam dari akar. Silinder pusat terdiri atas berbagai jaringan berikut. 1. Perisikel atau perikambium merupakan lapisan terluar dari stele yang terletak di sebelah dalam endodermis. 2. Berkas pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. 3. Empulur terdiri atas parenkim dan terletak di bagian paling dalam atau di antara berkas pengangkut. Teman-teman juga bisa melihat penampang melintang akar tanaman dikotil dan monokotil. Nah, teman-teman, akar dikotil dan akar monokotil juga memiliki perbedaan sebagai berikut. 1. Xilem. Akar dikotil berbentuk bintang di pusat, tersusun radial atau membentuk jari-jari bersama dengan floem. Sedangkan akar monokotil berdekatan dengan floem berkas xilem disebut polyarch. 2. Floem. Akar dikotil letaknya di antara jari-jari yang dibentuk oleh xilem dipisahkan oleh kambium atau kolateral terbuka. Sedangkan akar monokotil letaknya berdekatan dengan xilem dan tidak dipisahkan oleh kambium atau kolateral tertutup. 3. Empulur. Akar dikotil tidak ada atau ada tetapi kecil, sedangkan akar monokotil ada dan kambium berkembang menjadi sklerenkim. 4. Perisikel. Akar dikotil membentuk cabang akar dan meristem sekunder, sedangkan akar monokotil hanya membentuk cabang akar. Dan yang terakhir kambium. Di akar dikotil ada, sedangkan akar monokotil tidak ada. Apakah ada kaitannya antara struktur anatomi organ akar dengan fungsi organ akar? Perlu diketahui, struktur anatomi dari suatu organ sangat mempengaruhi fungsi organ tersebut. Sebagai contoh pada organ akar,
Struktur epidermisnya yang memiliki dinding sel yang tipis sehingga gampang dilalui oleh air. Dan berdasarkan struktur jaringan penyusunnya, akar mempunyai beberapa fungsi berikut. 1. Menyerap air dan unsur hara. 2. Menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau media. 3. Pada beberapa tanaman digunakan sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang jaringan penyusun organ tumbuhan pada akar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.